Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Dan pagi ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang akan membantu kita untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah orang-orang percaya memiliki cara berbeda melihat hidup ini dengan cara orang-orang yang tidak percaya melihat hidup ini? Atau dengan kata lain, boleh juga kita katakan, apakah cara Tuhan melihat hidup ini beda dengan cara manusia pada umumnya melihat hidup ini? Nah, salah satu bagian daripada firman Tuhan yang akan memandu kita untuk melihat hal ini adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9. Saya bacakan bagi kita. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Keadaan yang rendah ini biasanya adalah keadaan orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak memiliki pengaruh, tidak punya jabatan, dan dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan, tidak didengarkan. Dan pada umumnya, orang-orang di dunia ini, manusia pada umumnya, tidak ada yang mengejar posisi demikian. Tidak ada orang yang mengejar posisi yang rendah. Tidak ada orang yang menginginkan dan tidak ada orang yang berada di dalam situasi tersebut. Pada umumnya manusia mengejar kemewahan, mengejar kesuksesan, mengejar jabatan yang tinggi. Nah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah. Loh, kenapa bermegah? Bermegah karena apa? Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Nah, kenapa yang rendah itu pada akhirnya memiliki kedudukan yang tinggi? Dia bermegah dalam posisi yang lebih tinggi. Inilah cara manusia melihat hidup dengan cara Tuhan melihat hidup. Boleh juga kita katakan mestinya beginilah kita melihat hidup sebagai orang percaya, tidak dengan cara dunia. Kalau cara dunia, orang yang rendah yang dianggap rendah, tidak punya apa-apa ya tidak perlu didengarkan. Tetapi ingat bahwa di sini dikatakan keadaan yang rendah, orang yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Tuhan tidak pernah melihat orang, melihat manusia, melihat kita dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah menilai kita, mengukur kita berdasarkan pencapaian-pencapaian yang kita raih, yang kita dapatkan. Lalu kita bandingkan di ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Nah, orang kaya bisa dihormati, orang kaya diberi kesempatan, orang kaya didengarkan, orang yang memiliki pengaruh didengarkan, orang yang memiliki pengaruh itu diberi kesempatan lebih besar. Tetapi di sini dikatakan orang kaya karena kedudukan yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, orang yang kaya yang merasa dirinya memiliki segala sesuatu, tetapi di mata Tuhan pada akhirnya mereka akan direndahkan. Nah, tentu saja ini tidak berarti bahwa kalau kita memiliki kekayaan, memiliki pengaruh, memiliki jabatan menjadi salah. Tidak seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah memiliki hal-hal tersebut, di manakah hati kita terpikat? Apakah hal-hal tersebut sudah menggantikan Tuhan dan itu menjadi Tuhan kita? Nah, ketika itu terjadi, maka orang kaya akan direndahkan. Di mata Tuhan tidak punya nilai apa-apa. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang berada dalam keadaan rendah, tidak perlu merasa diri rendah. Tidak perlu pesimis dalam menjalani hidup ini, karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, justru Tuhan akan mengangkat kita. Justru Tuhan akan melihat kita. Dan kita percaya, kita orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka kita mestinya menjalani hidup ini di dalam anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah. Dan anugerah Tuhan itu begitu besar kita rasakan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.